Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita mau coba bongkar lebih dalam materi yang Anda bagikan soal perencanaan proyek yang lebih efektif, lebih kreatif juga. Ini inspirasinya dari GTD, Getting Things Done. Iya, betul. GTD ini kan populer ya buat ngelola tugas biar pikiran lebih jernih, bega stres. Nah, fokus kita sekarang itu ke salah satu intinya, yaitu model perencanaan alami. Model perencanaan alami, oke. Intinya sih kita coba tiru cara kerja otak kita sendiri yang sebetulnya udah jago banget merencanakan. Biar apa? Ya biar proyek lebih terkontrol, nggak terlalu bikin pusing gitu. Menarik. Jadi bukan metode baru yang aneh-aneh, tapi justru meniru yang sudah ada di kita ya? Ya, Oke, katanya ada 5 fasa nih. Kita mulai dari yang pertama. Fasa 1 itu mengapa? betul. Mengapa? Kenapa sih proyek ini penting? Ini kayak nentuin tujuan di peta sebelum jalan gitu. Kalau mengapanya jelas, kita jadi tahu sukses itu kayak apa bentuknya. Jadi fondasinya dulu ya, kenapa kita repot-repot ngerjain ini? Persis. Dan ada juga prinsip, ini semacam rambu-rambunya lah. Batasan mainnya, misalnya standar kualitas atau cara kerja tim kita gimana. Oke, jadi selain tujuan ada juga batasannya ya? Iya, kalau dua ini jelas, mengapa dan prinsip, itu jadi kompas buat ambil keputusan nanti. Buat bagi-bagi sumber daya, jaga semangat, bahkan seringkali malah memicu ide baru yang sejalan sama tujuan awal. Oke, masuk akal. Nah, setelah mengapa dan rambu-rambunya jelas, kita ke fase 2, visualisasi hasil. Ini berarti ngebayangin apanya ya, hasil akhirnya gitu. Tepat. Seperti apa sih sukses itu kalau udah jadi, udah kelihatan, kedengaran, atau terasa gitu? Mungkin bayangin laporan yang udah dicetak rapi atau aplikasi baru yang dipakai lancar sama orang. Ini bukan sekedar, maaf ngelamun kan ya? Oh, jauh dari itu. Justru ini kayak, kita lagi memprogram otak kita. Ada bagian otak namanya RAS, Reticular Activating System. Anggap aja ini kayak Google pribadi di kepala kita. Google pribadi, maksudnya? Ya, dengan kita visualisasi yang jelas, spesifik, kita tuh kayak ngasih kata kunci ke Google internal ini. Jadi dia otomatis lebih peka, lebih gampang ngenalin informasi atau peluang yang relevan sama tujuan kita. Kayak nyetel radar gitu loh, biar nangkep sinyal yang pas. Wah, keren juga ya cara kerjanya. Oke, mengapa udah? Apa udah kebayang? Biasanya kan kalau udah gini, ide-ide mulai muncul tuh. Nah, fase 3, brainstorming. Apa nih intinya di sini? Kalau kita coba kreatif sambil mikir, ini idenya jelek, ini nggak mungkin. Itu sama aja kayak ngerem sambil ngegas. Kreativitasnya macet. Oh, oke. Jadi pas brainstorming, Fokus 100% ke kuantitas dulu. Sebanyak-banyaknya, keluarin aja semua isi kepala. Ide bagus, ide aneh, ide gila, pokoknya keluarin dulu. Kayak ngeguncang pohon mangga, biar semua buahnya jatuh dulu. Urusan milih mana yang bagus, mana yang busuk, itu nanti. haha, analogi mangganya bagus tuh. Jadi, tumpahin aja semua dulu ya. Alat bantunya apa biasanya? Mind map disebut tadi ya. Iya, mind mapping bisa. Atau sekedar coret-coret di kertas, nulis poin-poin. Yang penting idenya keluar dari kepala, bisa dilihat. Proses ini, ngeluarin ide dari kepala, namanya distributed cognition. Distributed cognition, itu ngebantu banget ya. Banget. Kayak ngelegain RAM di otak kita. Pas kita lihat ide-ide itu di luar kepala, seringkali malah jadi nyambung, muncul ide baru lagi. Jadi penting banget buat nahan diri nggak ngeritik terlalu cepat. Siap. Oke, jadi semua mangga ide udah berjatuhan nih. Terus, Fase 4. Mengorganisir. Di sini kita mulai beres-beres kekacauan tadi. persis. Setelah ide numpuk, otak kita itu secara alami mulai nyari pola. Mulai ngelompokin mana yang mirip, mana yang harus duluan, mana yang paling penting. Ini jembatan dari ide acak ke rencana yang mulai kelihatan bentuknya. Jadi kayak nyortir mangga tadi ya. Mana yang mateng, mana yang butuh diperam, atau nyusun puzzle yang tadinya berantakan jadi kelihatan gambarnya dikit-dikit. Nah, itu dia. Udah mulai terstruktur. Dan akhirnya fase kelima, yang katanya penting banget di GTD. Identifikasi aksi berikutnya. Ini bukan cuma rencana umum kan, tapi langkah. Fisik yang paling kecil, paling nyata, dan bisa langsung dikerjain sekarang juga. Ini dia intisari knowledge work atau kerjaan berbasis pengetahuan menurut GTD. Aksinya harus super spesifik, bukan cuma hubungi vendor, tapi mungkin cari nomor telepon vendor X di Google,
Atau bukan bikin laporan, tapi buka laptop, buat file dokumen baru, kasih judul draft laporan kuartal 3. Harus sejelas itu ya, sampai ke tindakan fisiknya. Iya, kalau proyeknya misalnya renovasi dapur, aksi berikutnya bukan cari kontraktor, tapi mungkin googling daftar kontraktor di area saya, atau SMS temen yang kemarin renovasi, tanya rekomendasinya. Kalau ternyata masih butuh mikir lagi, ya aksi berikutnya adalah jadwalkan meeting tim 30 menit buat bahas bab 2 laporan misalnya. Harus jelas juga siapa yang ngerjain apa. Oke, paham. Nah, materi ini juga bandingin ya model alami ini sama yang tidak alami. Kayak langsung lompat ke ide tanpa tahu tujuannya, atau yang reaktif baru gerak kalau udah mepet atau ada masalah. Betul. Dua cara itu biasanya bikin lebih stres dan hasilnya ya gitu deh kurang optimal. Tapi perlu dicatat juga, nggak semua proyek butuh kelima fase ini secara formal dan panjang lebar loh. Oh ya, terus gimana? Ada perkiraan menarik di materi ini. Katanya sekitar 80% proyek kita itu mungkin cuma butuh mikir cepat di kepala aja buat tahu langkah berikutnya apa. Nggak perlu ditulis-tulis. 80%? Banyak juga ya? Iya. Terus mungkin sekitar 15% butuh sedikit coret-coret, mungkin bikin mind map simple atau daftar pendek. Nah, sisanya, yang kira-kira cuma 5%, itu proyek yang kompleks, yang besar, yang baru benar-benar perlu kelima fase ini dijalankan secara sadar dan runut. Perlu mundur dikit buat mikir lagi? Atau kapan harusnya udah maju ngerjain sesuatu? Ada tandanya nggak? Ada. Gampangnya gini, kalau Anda mulai merasa bingung, nggak yakin arahnya mau kemana, atau motivasinya turun, itu kemungkinan besar perlu balik ke fase 1, tujuan, atau fase 2, visi. Perjelas lagi mengapanya, dan gambaran suksesnya. Oke, kalau lagi bingung, mundur dulu ke tujuan dan visi. Sebaliknya, kalau ide udah banyak, semangat ada, tapi kok rasanya proyeknya nggak maju-maju, kayak mandek gitu, nah, itu tandanya perlu fokus ke fase 4 mengorganisir, dan terutama fase 5 aksi berikutnya. Pastikan ada langkah konkret yang jelas dan dikerjakan. Sip. Jadi ada semacam diagnosis cepatnya ya. Soal alat bantu nih, katanya nggak perlu yang canggih-canggih. Nggak perlu sama sekali. Pena sama kertas itu seringkali udah paling oke. Papan tulis juga bagus. Atau aplikasi outliner yang simple di komputer buat bikin daftar poin-poin. Intinya sih, punya tempat yang gampang buat nangkep dan ngolah pikiran pas ide muncul. Yang penting idenya keluar dari kepala dan mulai bergerak ya. Itu dia tujuannya. Biar nggak cuma muter-muter di pikiran aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, model perencanaan alami ini pada dasarnya ngajak kita pakai cara kerja otak kita sendiri ya. Biar merencanakan proyek jadi lebih jernih, lebih kreatif, dan yang penting nggak terlalu bikin stres. Dari mengapanya sampai langkah nyata berikutnya. Betul sekali. Dengan kita coba adopsi pendekatan 5 fase ini secara sadar, kita bisa ubah rasa, aduh buntu nih, atau wah kebanyakan kerjaan nih di kepala. Jadi rangkaian langkah yang lebih jelas dan bisa dijalankan. Kuncinya di kejelasan dan menciptakan momentum untuk maju. Ada nggak sih area lain dalam hidup Anda, mungkin di luar kerjaan formal, di mana Anda sebenarnya udah pakai langkah-langkah ini tanpa sadar? Dan kira-kira, kalau Anda coba lakukan secara lebih sadar, apakah hasilnya bisa lebih efektif lagi? Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita langsung aja nih masuk ke jantungnya Getting Things Done atau GTD. Betul. Bab yang penting banget, Getting Started. Sumber kita ini detail ya soal gimana nyiapin lingkungan kerja biar sukses pakai GTD. Ya, fokusnya di persiapan fisik gitu. Oke, nah misi kita hari ini apa? Bukan cuma ngelis langkah-langkah bikin kokpit kendali itu. Bukan sekedar checklist ya. Bukan, tapi kita mau gali kenapa penyiapan fisik ini penting banget. Ternyata ini bukan cuma soal rapi-rapi meja loh. Tapi lebih kayak ya semacam rekayasa psikologis gitu. Setiap elemennya, waktu, ruang, alat, itu semua dirancang khusus. Untuk apa tuh? Ya buat ngebongkar hambatan mental yang sering bikin kita kewalahan atau nunda-nunda kerjaan. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Siap. Yang pertama nih, langsung agak bikin kaget. Soal waktu. Oke, waktu. Sumbernya ini nyaranin sesuatu yang kedengerannya intens banget. Blok waktu khusus. Berapa lama? Bisa sampai 2 hari penuh. Berturut-turut lagi, cuma buat penyiapan awal GTD. Wow, 2 hari ya? Iya, kok bisa selama itu ya? Apa beneran perlu komitmen se-ekstrim itu? Nah, ini menarik nih. Fokusnya itu bukan cuma soal durasinya.
berapa jam gitu. Oke. Walaupun memang disebut ya, bisa makan waktu lumayan lama tuh, buat ngumpulin semua barang, terus prosesnya juga. Heeh. Tapi intinya itu di komitmen psikologis yang total. Penulisnya bilang, kalau dicicil dikit-dikit, kita nggak bakal dapat rasa kendali penuh. Oh, jadi sensasi megang kendali itu ya kuncinya? Betul. Itu tujuan utama sistem ini. Intinya adalah mengosongkan pikiran secara tuntas, sekali jalan. Masuk akal juga sih. Makanya disaranin jadwalin aja kayak proyek penting. Idealnya pas gangguan minimal, mungkin akhir pekan gitu. Oke. Dan satu lagi, jangan pas udah capek pulang kerja, pas energi mental lagi drop. Ini soal menciptakan momentum psikologis. Oke. Jadi bukan cuma soal jam tayang ya, tapi kualitas fokusnya. Menciptakan ruang mental lewat waktu khusus. Logis sih. Iya, Nah, terus konsep sentral lainnya, ruang. Istilah kokpit kendali ini disebut terus. ya, kokpit kendali. Secara praktis, itu maksudnya gimana sih? Apa harus punya kantor keren gitu, canggih? Nggak sama sekali. Intinya itu punya satu pusat komando fisik yang jelas. Satu aja. Iya, satu. Bisa di kantor, bisa di rumah. Kalau sering pindah-pindah tempat kerja, ya sistemnya harus bisa dibawa-bawa. Portable gitu ya? Betul. Mungkin dalam tas atau ransel yang udah diatur rapi. Minimal banget dia, perlu ada tempat buat nulis sama in basket. Bagi masuk fisik. In basket fisik ya, bukan digital. Fisik, ditekankannya fisik di sini. Tapi yang penting banget nih, kata sumbernya, ruang kerja inti ini jangan dibagi sama orang lain. Oh ya, kenapa tuh? Katanya sih, berbagi itu jadi sumber gesekan, bikin efisiensi personal turun. Jadi ini soal menciptakan zona kontrol pribadi Anda. Menarik tuh soal nggak berbagi ruang. Di zaman sekarang kan banyak kantor pakai hot desking atau ruang kerja terbuka. Nah, iya juga ya. Gimana prinsip ini bisa diterapkan ya? Apa cukup dengan tas yang terorganisir tadi? Sumber ini emang fokusnya lebih ke ruang kerja personal yang tetap ya. Oke. Tapi logikanya sih, kalau ruang fisik permanen nggak ada, ya kokpit portable yang rapi itu jadi makin penting. Jadi tas itu jadi pengganti ruang fisik ya? Bisa dibilang gitu. Intinya meminimalkan hambatan buat memproses dan mengorganisir. Dimanapun kita berada, tas atau ransel itu jadi kayak ruang mini pribadi kita. Paham. Jadi ruang personal itu kunci, mau tetap atau portable. Nah, oke, waktu udah, tempat udah, sekarang Alat. alat-alatnya ya? Bab ini detail banget loh soal perkakas. Apa aja sih yang benar-benar esensial menurut sumber ini? Peralatan dasarnya sih standar ya. Baki kertas, itu minimal 3 katanya. 3. Buat apa aja? Masuk, in basket, keluar, out basket. Terus mungkin satu lagi buat kerjaan yang lagi jalan atau bahan bacaan gitu. Oke, 3 baki. Terus? Kertas kosong pasti perlu. Alat tulis juga. Tapi nih, kalau kita lihat dari sudut pandang sistem GTD-nya, Ya? ada 2 alat yang disebut penting banget. Karena mereka yang menghidupkan sistemnya. Wah, apa tuh? Info penting buat hari itu aja. Oh, jadi bukan to-do list harian ya? Bukan. Penulisnya nyebut ini lanskap keras jadwal kita. Kayak batu-batu gede di jadwal yang nggak bisa digeser seenaknya. Ini kesalahan umum banget, naruh to-do list di kalender. Oke, dicatat, kalender cuma buat batu keras. Terus, alat kedua? Kedua, nah ini yang sering bikin orang, kaget. Labeler. Pembuat label itu loh. Labeler. Serius? Iya, serius. Sumber ini bilang alat ini sangat penting. Kok bisa? Kenapa coba? Karena bikin proses ngarsip yang jadi tulang punggung GTD jadi cepat, gampang, dan bahkan, katanya sih, menyenangkan. Haha, ngarsip menyenangkan ya. Iya, ini langsung nyerang akar masalah kenapa orang numpuk kertas, karena ngarsip itu rasanya repot. Nah, dengan label yang rapi, cepat dibuat, hambatan itu hilang. Wow, labeler ya. Di zaman serba digital gini, alat sesederhana itu yang dibilang sangat penting. Bener-bener nggak nyangka. Justru itu, fokusnya ke hal fundamental kan? Iya. Terus soal sistem pengarsipannya sendiri, apalagi intinya selain pakai labeler tadi? Kuncinya simpel, sederhana dan gampang diakses. Cukup satu sistem arsip A, Z, tunggal buat semua referensi. Satu aja ya, nggak dipisah-pisah per topik gitu? Satu aja, A, Z. Taruh di tempat yang gampang dijangkau. Pakai map standar biasa. Katanya sih kalau bisa hindari hanging files, kadang makan tempat.
Oke, Terus, pastiin laci arsip nggak pernah lebih dari 3/4 penuh, biar gampang nyari dan masukin map baru. biar ada ruang gerak ya. Betul, map kosong juga harus selalu ada stoknya. Dan satu lagi, rutin dibersihkan. Istilahnya purge, pemangkasan arsip, minimal setahun sekali. Oke, purge satuan sekali. Tujuannya apa sih semua ini? Tujuannya, bikin proses ngarsip itu kurang dari 1 menit. Kalau ribet, pasti deh nggak bakal jalan sistemnya. Gagal. Kurang dari semenit ya? Cepet banget. Harus cepat. Jadi jelas banget ya benang merahnya. Penyiapan awal ini tuh bukan sekedar beres-beres biasa. Bukan. Tapi secara sadar kita ngebangun infrastruktur fisik buat dukung cara kerja yang lebih tenang, lebih terkontrol. Menghilangkan friksi, sekecil apapun. Betul, itu dia. Tepat sekali. Ini tuh soal merekayasa lingkungan fisik kita, biar memicu dan mendukung perilaku produktif yang kita mau. Saran-saran ini, waktu khusus, ruang pribadi, alat spesifik kayak labeler tadi, sistem arsip yang simple, ini bukan tips ngasal loh. Bukan ya? Semuanya itu dirancang secara kolektif buat ngatasin hambatan psikologis kita dalam ngelola barang-barang, ya kerjaan, ya kehidupan, semuanya nyambung. Saling terkait ya? Oke. Nah, sebagai penutup nih, buat deep dive kita kali ini, Sip, ada satu pemikiran nih buat Anda renungkan. Sumber ini kan nekenin banget soal penyiapan alat dan ruang fisik ya? iya, fisik banget ya. Banget. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa adaptasi atau menerjemahkan prinsip-prinsip inti ini, Prinsip yang mana ada tuh? yaitu tadi, soal waktu terdedikasi, ruang khusus yang bebas gangguan, sama alat esensial yang super gampang diakses, tapi kalau kerjaan Anda udah banyak atau bahkan sepenuhnya digital. Tantangan zaman now ya. Iya kan? Gimana bentuk kokpit kendali digital Anda? Nah, itu sesuatu buat dieksplorasi lebih lanjut deh. Oke guys, gimana tadi videonya? Kalau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Ada pertanyaan atau mau request topik apa yang pengen saya bahas? Drop aja di comment section ya. Makasih banget supportnya guys, sampai jumpa di video berikutnya.